lipoprotein yang paling banyak mengandung kolesterol. Nah, sebagian dari kolesterol yang ada di LDL ini akan dibawa ke hati dan ke jaringan steroidogenik seperti kelenjar adrenal, testis, dan ovarium yang mempunyai reseptor untuk LDL. Sebagian lagi dari kolesterol LDL akan mengalami oksidasi dan ditangkap oleh reseptor scavenger yang di makrofag dan akan menjadi sel busa. Makin banyak kolesterol LDL dalam plasma, maka makin banyak juga yang mengalami oksidasi dan ditangkap oleh makrofag. Jumlah kolesterol akan teroksidasi tergantung pada kolesterol yang tergantung di LDL. Beberapa keadaan mempengaruhi tingkat oksidasi, antara lain misalnya meningkatnya jumlah LDL seperti pada sindrom metabolik dan diabetes mellitus. Nah, lalu jalur berikutnya adalah jalur reverse cholesterol transport. Di sini bila kadar HDL-nya rendah, kondisinya harus diimbangi dengan olahraga yang teratur. Olahraga ini dapat membuat otot dan rangka tubuh bergerak, denyut jantung meningkat, sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Lalu dan terakhir adalah metabolisme terbentuknya malondialdehid. Malondialdehid merupakan produk akhir dari peroksidasi lipid pada membran sel. Sebagai proses degradasi asam lemak tak jenuh atau asam arakidonat yang merupakan prekursor membran. Lalu animal yang selanjutnya adalah bagaimana struktur kimia HDL, LDL, dan bagaimana struktur dari lipoprotein. Kedua anual ini akan saya jawab sekaligus karena memiliki jawaban yang sama. Lipoprotein berbentuk sferik dan mempunyai inti trigliserida dan kolesterol ester dan dikelilingi oleh fosfolipid dan sedikit kolesterol bebas. Apolipoprotein terbentuk di permukaan lipoprotein. Nah, ukuran HDL lebih kecil dibandingkan dengan LDL dan memiliki densitas lebih tinggi dan mengandung protein yang lebih banyak jika dibandingkan dengan LDL. Sekian pemaparan Anmal dari mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Yunita Trihandayani. Selanjutnya kepada Saudara Ahmad Saaf, dipersilakan. Saya izin menambahkan sedikit dari yang sudah dijelaskan Ricardo sama Yunita tentang tempat sintesis apolipoprotein, lipoprotein, dan tempat sintesisnya. Jadi kalau A1 itu apolipoprotein A1, lipoproteinnya kilomikron, dan HDL itu tempat sintesisnya di hepar dan usus halus. Kalau A2 dan HDL itu di hepar, kalau B48 dan kilomikron di usus halus, B100 lipoproteinnya VLDL, IDL dan LDL itu di hepar, C1 kilomikron, VLDL, HDL itu di hepar, paru, kulit, testis, dan limfa. Kalau C2 itu lipoproteinnya kilomikron, VLDL sama HDL itu di hepar dan usus halus. C3 kilomikron, VLDL dan HDL-nya di hepar dan usus halus juga. Apolipoprotein E kilomikron, VLDL dan HDL-nya tempat sintesisnya juga di hepar, di otak, kulit, testis, dan limfa. Kalau apolipoprotein alfa dan lipoprotein alfa itu tempat sintesisnya di hepar. Mungkin kalau animalnya juga hampir sama dengan yang punya Ricardo. Bagaimana metabolisme HDL ini dari sumber lain? Metabolisme kolesterol HDL dimulai dari HDL yang dilepaskan sebagai partikel kecil miskin kolesterol yang mengandung apolipoprotein A, C, dan E dan disebut HDL Nansen HDL. HDL Nansen berasal dari usus halus dan hati, memiliki bentuk gepeng dan mengandung apolipoprotein A1. HDL Nansen akan mendekati makrofag untuk mengambil kolesterol yang tersimpan di dalam makrofag. Setelah mengambil kolesterol dari makrofag, HDL Nansen berubah menjadi HDL dewasa yang berbentuk bulat. Kolesterol bebas pada makrofag harus dibawa menuju permukaan membran sel makrofag agar dapat diambil HDL Nansen yang dibantu oleh suatu transporter yang disebut adenosin trifosfobinding case transporter 1 atau disingkat ABC1. Setelah mengambil kolesterol bebas dari sel makrofag, kolesterol bebas akan diesterifikasi menjadi kolesterol ester oleh enzim LCAT. Selanjutnya, sebagian kolesterol ester yang dibawa oleh HDL akan mengambil dua jalur. Jalur pertama ialah menuju hati dan ditangkap oleh reseptor SRB1. Jalur kedua dari VLDL dan LDL dengan bantuan CETP. Fungsi HDL sebagai penyedia kolesterol dari makrofag memiliki dua jalur, yaitu langsung ke hati maupun yang tidak ke hati melalui VLDL dan LDL untuk membawa kolesterol kembali ke hati.
Kemudian kalau komponen yang mengontrol pada metabolisme lipid itu komponen yang mengontrol metabolisme lipid adalah lipoprotein, di mana lipoprotein berfungsi sebagai pentransport dan penyerap lipid. Lipoprotein juga penting dalam pengakuan lipid dari hati ke jaringan perifer dan sebaliknya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Saaf. Selanjutnya yaitu learning issue anabolisme lipid. Kepada teman-teman yang memiliki learning issue terkait, dipersilakan untuk raise. Baik, kepada Saudari Zulaiha Aisyah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin share screen. Baiklah, saya izin memaparkan LI anabolisme lipid. Yang pertama dimulai dari pengertian. Lipid atau lemak didefinisikan sebagai senyawa organik heterogen yang terdapat di alam dan bersifat relatif tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik atau nonpolar. Fungsi dari lipid itu sendiri dalam metabolisme tubuh yang beberapanya di antara lain. Yang pertama, sumber energi atau bahan bakar metabolik. Yang kedua, penghasil panas tubuh. Yang ketiga, pembentukan membran sel. Yang keempat, pelindung organ tubuh. Yang kelima, transporter vitamin larut lemak. Yang keenam, pelumas sendi. Yang ketujuh, komponen pembentuk hormon atau berperan dalam fungsi endokrin. Lalu yang ketiga, pembagian lipid dalam darah. Yang pertama ada kolesterol. Kolesterol sendiri berasal dari makanan dan biosintesis dengan jumlah yang kurang lebih sama sedikit lebih dari jumlah kolesterol tubuh berasal dari sintesis dan sisanya berasal dari makanan sehari-hari. Pada hakikatnya semua jaringan yang mengandung sel-sel berinti mampu mesintesis kolesterol. Retikulum endoplasma dan sitosol sel bertanggung jawab atas sintesis kolesterol. Kolesterol adalah lemak yang diproduksi oleh manusia, terutama di dalam liver atau hati. Dari segi kimia, kolesterol merupakan senyawa lemak kompleks yang dihasilkan oleh tubuh dengan bermacam-macam fungsi, antara lain membuat hormon seks, vitamin D, dan untuk membuat garam empedu yang membantu usus untuk menyerap lemak. Nah, berikut adalah struktur kimia dari kolesterol. Lalu yang kedua ada trigliserida. Trigliserida adalah sumber energi yang sangat penting bagi otot dan jantung. Selain itu, sebagai tempat penyimpanan lemak di dalam tubuh dan aliran darah, trigliserida merupakan penyimpanan lipid yang utama di dalam jaringan adipose. Lipid akan terlepas setelah terjadi hidrolisis oleh enzim lipase yang sensitif hormon menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak bebas akan terikat pada albumin serum dan untuk pengangkutnya ke jaringan di mana asam lemak tersebut dipakai sebagai sumber bahan bakar. Penyusun trigliserida utama minyak nabati dan lemak hewani yang terbentuk dari 3 asam lemak dan gliserol. Lemak disimpan di dalam tubuh dalam bentuk trigliserida. Apabila sel membutuhkan energi, enzim lipase dalam sel lemak 10 akan memecah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak serta melepasnya ke dalam pembuluh darah. Oleh sel-sel yang membutuhkan komponen tersebut kemudian dibakar dan menghasilkan energi karbon dioksida dan air. Nah, berikut adalah reaksi kimia dari pembentukan trigliserida. Lalu yang ketiga ada fosfolipid. Fosfolipid berfungsi untuk menjaga lemak agar selalu tersuspensi di dalam plasma darah dan cairan tubuh. Fosfolipid juga membantu transportasi substansi yang larut dalam lemak ketika melintasi membran sel. Berikut adalah struktur kimia fosfolipid, terdiri dari gugus apolar atau tidak polar dan gugus polar. Lalu yang keempat ada asam lemak. Lemak yang terdapat di dalam makanan terdiri dari berbagai jenis asam lemak, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Lemak jenuh cenderung meningkatkan kadar kolesterol dan trigliserida, yang merupakan komponen lemak di dalam darah yang berbahaya bagi kesehatan. Bahan makanan yang banyak mengandung lemak jenuh adalah lemak hewan, lemak susu, mentega, keju, krim, santan, minyak kelapa, margarin, kue-kue yang terbuat dari bahan tersebut. Sebaliknya, lemak yang tidak jenuh terdiri dari lemak tidak jenuh tunggal atau yang monounsaturated fatty acid tadi, dan lemak tidak jenuh ganda atau polyunsaturated fatty acid dapat mengurangi kadar kolesterol dan trigliserida darah. Lalu berikutnya saya membahas sintesis triacylglycerol atau trigliserida. Trigliserid atau triacylglycerol awalnya dibentuk dari gliserol 3-fosfat yang berikatan dengan asyl CoA yang membentuk fosfatidat atau 1,2 diacylglycerol fosfat. Fosfatidat ini dibantu oleh fosfatidat
fosfohidrolase menjadi 1,2 di